siang, berjumpa lagi dengan saya Densiana Balaresi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Upau. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Surtika Sari SPD. Beliau adalah guru PPKN dari SMP Negeri 1 Upau. Baiklah, selamat siang Ibu Sari. Ya, selamat siang Ibu Densi. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik untuk hari ini. Oke, baiklah. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi, ya Bu. Dan saya akan mengamati jalannya proses supervisi yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, adapun tujuan supervisi yaitu mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan gambar yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma secara mandiri. Yang kedua, melalui pengamatan video tentang norma dan keadilan, siswa mampu menjelaskan perbedaan macam-macam norma yang terkandung dalam tayangan video. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa menceritakan pengalaman diri dalam mengimplementasikan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan praktek, siswa dapat membedakan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Berarti Ibu fokus pada area pengembangannya ini yaitu keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya? Iya. Nah, berikutnya bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan metode menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nantinya? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan video yang ada di YouTube dan LKPD. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, dan kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Kebetulan saya ada jadwal pada hari Kamis saat jam ke-6 dan ke-7. Di kelas berapa Bu? Di kelas 7. Oh ya, di kelas 7. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yaitu pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini adalah di mana saya mendapatkan gambaran agar ketika melakukan pembelajaran di kelas sudah saya persiapkan dengan matang, dan yang pastinya membuat saya lebih bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih ya Ibu sudah bersedia meluangkan waktu dalam percakapan pra-observasi pada siang hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, silakan Kasmul pimpin doanya dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini apa ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Ada, semuanya hadir. Oke, bagus sekali ya. Berarti di sini absennya semuanya sudah hadir. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini kita akan melakukan
lalu kita tentang apa? Tentang norma, ya tentang norma dan keadilan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang norma, ya. Oke, sekarang silakan keluarkan bukunya, keluarkan pengalaman tulisnya, keluarkan bukunya. Ini yang pertama, kalian nanti akan mengamati gambar-gambar yang disajikan. Nah, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma secara mandiri. Tujuan yang kedua, melalui pengamatan video, nanti kalian melihat video ya, tentang norma dan keadilan, mampu menjelaskan perbedaan norma yang terkandung dalam tayangan video. Yang ketiga, nanti ada diskusi. Nah, kalian akan melakukan kegiatan diskusi atau bisa disebut juga dengan apa? Iya, kerja kelompok. Nah, nanti akan menceritakan pengalaman dari dalam mengimplementasikan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti ada kegiatan praktek. Praktek ya. Siswa dapat membedakan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis. Oke, di sini ada tentang norma. Norma adalah, oke, silakan salah satu siswa ke depan untuk menulis apa itu norma. Silakan dari depan. Ini dapat disebutkan norma adalah peraturan dalam bertindak. Nah, sekarang di sini ada yang namanya macam-macam norma. Apa aja macam-macam norma? Macam-macam norma ada berapa? Ada berapa? Macam-macam norma ada berapa? Coba diingat lagi. Ada yang pertama, iya norma kesusilaan. Yang keras suaranya. Yang kedua, iya norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Nah, sekarang norma pertama tadi norma apa? Iya, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ada yang bisa menjawab? Yang berasal dari hati nurani. Iya, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani. Seperti apa? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Sudah kan kalian melakukan itu? Sudah. Tadi bantuin orang tua ngapain? Cuci piring. Cuci piring. Benarkah itu? Nah, Selain cuci piring apa lagi membantu orang tua? Iya, bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, itu namanya norma kesusilaan yang berasal dari diri kita, dari dalam hati. Oke, yang kedua ada norma apa? Iya, norma kesopanan. Apa Ihsan? Norma kesopanan. Kesopanan norma. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari kebiasaan dalam masyarakat. Ya, norma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku. Contohnya seperti apa? Dia menghormati orang yang lebih tua dengan cara di saat kita lewat, apa yang kita lakukan harusnya? Iya, menunduk sedikit atau membungkuk sedikit. Itu namanya norma kesopanan. Kalau dalam masyarakat apa norma kesopanan contohnya? Selain itu, ayo, norma kesopanan yang bersikap sopan santun. Apa Hendar kalau dalam masyarakat norma kesopanan? Apa? Oke, lanjut. Devi, norma kesopanan contohnya seperti? Yang keras lagi? Menerima menggunakan tangan kalau dibeli. Iya, menerima menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan kiri itu sopan enggak? Tidak ya. Biasakan menggunakan tangan. Selanjutnya yang ketiga ada norma apa tadi? Ya, norma agama. Apa itu norma agama?
Iya, setiap pagi membaca Asmaul Husna. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum. Apa itu norma hukum? Nah, peraturan yang tertulis secara hukum adalah norma hukum. Seperti apa contohnya? Hukum. Kalian ngapain? Wajibnya ngapain? Masuk penjara bukan ya? Bukan itu ya, bukan kurang tepat itu ya. Apa? Mentaati peraturan lalu lintas. Kalau sepeda motor jangan ugal-ugalan. Ya, oke. Nah di sini tadi ada norma kesusilaan, norma kesopanan, apa lagi? Norma agama, terakhir hukum. Norma hukum. Oke, kayaknya pada rumus hari ini silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri, berdiri, keluar dari kursinya, keluar dari bangkunya. Oke, Indah silakan ke arah sana. Nah, kalau kalian harus bisa ya, kalau ibu cuma bilang gini, kalian berarti harus berdua mencari pasangannya. Kalau ibu bilang gini, berarti harus mencari pasangannya. Oke, kalau nanti tidak dapat pasangannya, kalian ibu kasih hukuman. Oke, kita mulai ya, konsentrasi. Oke, mulai ya, mulai dari lagu Menara. Menara di mana kalian? Menara menari Di atas. di atas. Stop. Ulang. Menara Marina menari di atas benar. Menara. Ayo. Marina menari di atas benar. Menara. Jangan tegak. Ulang lagi. Marina menari di atas menara. Oke, lanjut. Ibu Satu, dua, tiga, ayo. Rahmat, siapa lagi? Pina. Anak. Iya, ya ketiga itu nanti ibu kasih. Nanti ibu kasih hukuman ya setelah ini. Oke, silakan dari kelas sekolah. Ini menjadi 3 kelompok. Oke. Yang pertama adalah kelompok auditorik namanya. Yang kedua ada kelompok visual. Yang ketiga ada kelompok kinestetik. Oke, silakan bagi menjadi 3 kelompok. Oke, silakan bergerak mulai. Di sini ibu namakan kelompok. Di sini namanya kelompok auditor. Itu adalah kalian melihat nanti apa? Melihat tayangan di YouTube. Habis itu di sini ada kalian mendengarkan dan melihat ya, mendengarkan itu ya. Di sini ada kelompok visual adalah mengamati, melihat apa mengamati. Nah, kalau di sini bekerja menggunakan telinga. Kalau di sini sambil memandang dengan mata indahnya. Nah, kalau yang di sini kalian adalah keterampilan, adalah tangannya yang main. Terampil dalam mengerjakan praktek ya, mengerjakan soal. Belum, oke. Silahkan buka. Untuk kelompok ini aja ya. Buka handphonenya. Nah, setelah itu klik ini. Iya, klik itu. Ada lagi. Di YouTube, silakan. Iya, semuanya boleh kalau mau mencatat silakan semuanya dicatat. Kalau ini kalian lihat gambar ini. Kalian perhatikan. Ini sedang mengerjakan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Tulis aja dulu, tulis aja semuanya nulis. Semuanya nulis, semuanya bekerja. Dipandang tuh gambar apa? Nah, kalian gimana sudah bisa masuk? Ya, iya semuanya nulis dong, nanti satu aja yang dipukul. Oke, Bu. Jamnya dari kemarin jam 7:30 ini enggak? Apa tambah?
lah rumah hukum. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Salah satu mewakili. Jadi, ya, kamu ke teman-temanmu. Mana ke teman-temanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Auditori akan mempresentasikan kelompok kami. Contoh norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani, contohnya membantu orang tua. Contoh norma kesopanan, menyapa orang yang lebih tua. Contoh norma agama, membaca Asmaul Husna. Contoh norma hukum, menaati peraturan lalu lintas. Sudah? Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, selanjutnya kelompok visual. Silakan presentasikan. Iya, kelompok visual. Gimana? Langsung. Ini kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Menurut pengamatan kami, gambar nomor 1 dan 2 adalah tentang norma agama, sedangkan gambar nomor 3 dan 4 adalah norma kesopanan. Gambar nomor 1 mengaji, norma keagamaan. Gambar nomor 2 sholat, norma keagamaan. Gambar nomor 3 bersalaman dengan yang lebih tua, norma kesopanan. Gambar nomor 4 duduk sembarangan, norma kesopanan. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, selanjutnya kelompok kinestetik. Silakan, Devi. Silakan. Silakan depan sini. Lanjut, silakan kelompok visual. Ayo, Devi, maju ke depan. Tapi pinjam. Itu aja udah. Ayo, Devi, silakan. Langsung aja kelompok kinestetik. Ayo, Dev. Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik. Ada ke sana kelompok teman-teman ya. Kelompok kesini kemana Pak Putu ya? Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusian. Ya. Pertama apa? Yang pertama norma hukum. Ya, yang kedua norma apa? Susu? Ya, terus lanjut. Yang ketiga norma agama. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, selanjutnya kalian silakan ambil posisi seperti semua teman duduknya. Jadi dari yang sudah kita bahas tadi, ada apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Devi, apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tentang norma? Oke, ayo Devi. Norma merupakan apa? Iya, dan jadi kesimpulannya adalah norma merupakan peraturan untuk bertingkah laku agar kalian tuh tingkah lakunya terjaga, tertata, gak sembarangan. Nah, itu adalah pengertian norma. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas? Jelas sekali. Oke, yaudah ya. Untuk pembelajaran PPKN hari ini Ibu akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya calon guru penggerak angkatan ke-7 bersama Ibu Sari adalah guru PPKN, di mana beliau adalah guru yang saya lakukan supervisi, dan di belakang saya ini adalah pengajar praktik saya. Baiklah, kita mulai saja pasca observasi kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Ibu Sari. Selamat pagi Bu Densi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Ibu ada waktu tidak pagi ini, Bu? Iya, kebetulan saya hari ini ada jam mengajar di pagi hari, dan untuk sekarang lagi ada jam kosong. Oke, baiklah Bu. Di sini
saya mau melakukan sedikit percakapan pasca observasi, di mana kemarin kan Ibu Sari baru melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas. Yang saya lihat dan saya ketahui ada beberapa catatan yang perlu kita perbincangkan atau kita lakukan percakapan melalui pasca observasi pada pagi hari ini. Iya. Nah, baiklah Ibu Sari. Dari kegiatan percakapan hari ini nih yang akan kita lakukan, yaitu percakapan pasca observasi, apa yang Ibu Sari harapkan? Untuk harapan saya ke depannya, dengan adanya bimbingan dari Ibu Densi, semoga ke depannya nanti saya lebih bisa lagi merencanakan pembelajaran di sekolah ini dengan sangat terencana. Nah, dan dengan adanya bimbingan ini, saya bisa melakukan pembelajaran kepada siswa saya dengan adanya petunjuk-petunjuk ya dari Bu Densi ini, seperti apa pembelajarannya yang baik, seperti apa menggunakan media yang sesuai dengan ajaran yang ada. Oke Bu, berarti hari ini kita banyak berbicara atau melakukan percakapan mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, bahwa ada harapan-harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, bahwa Ibu ingin menjadi guru di mana melakukan pembelajaran itu yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, setelah itu bagaimana perasaan Ibu Sari setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan saya itu lebih lega ya Bu ya. Karena dengan adanya arahan dari Ibu kemarin, saya lebih bisa merencanakan merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, dan bagaimana cara menggunakan media, tidak seperti biasanya saya hanya mengajar menggunakan sistem ceramah. Jadi sekarang siswa lebih bersemangat dan antusias karena adanya dengan media pembelajaran ini, siswa lebih tertarik dan lebih minat untuk belajar. Oh begitu ya Bu. Jadi setelah melakukan pembelajaran kemarin ada perubahan sedikit ya Bu. Iya, Jadi perasaan perubahan. Ibu jadi merasa lega gitu ya. Iya. Karena dulu sebelumnya pembelajaran Ibu tuh ya biasa-biasa saja. Apalagi kita sering ketahui banyak guru menggunakan metode ceramah ya. Iya. Dimana yang membuat murid menjadi bosan dalam pembelajaran Ibu ya. Baiklah Bu, apakah rencana Ibu yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi kemarin itu sudah tercapai atau belum Bu? Sudah tercapai Bu. Kemarin saya merencanakan menggunakan media pembelajaran yang ada di YouTube. Dan saya praktekkan juga, saya membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok auditori, yang kedua ada kelompok visual, dan ketiga ada kelompok kinestetik. Oh iya Bu, luar biasa ya yang perencanaan Ibu yang Ibu lakukan kemarin, di mana Ibu menggunakan RPP diferensiasi ya. Kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, dan Ibu membaginya dalam 3 kelompok ya Bu ya. Luar biasa. Iya, ada auditori, visual, kinestetik. Memang luar biasa Bu, baik sekali. Saya salut sama Ibu bisa membagi mereka dan mengetahui minat dan bakat anak-anak didik. Terkait tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Sari harapkan atau tidak? Kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran kalau menurut saya ya. Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya menuliskan supaya anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan norma dan keadilan. Saya sudah lihat dari kegiatan pembelajaran kemarin, saya sudah koreksi dan sudah melihat hasil evaluasinya. Nah, di sini dalam tugas kelompok maupun tugas mandiri, siswa dapat menyelesaikan masalahnya. Oh iya, berarti tujuannya sudah tercapai ya. Iya. Dimana kita ketahui bahwa tujuan Ibu yaitu anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, atau kita ketahui dalam yaitu problem based learning ya mungkin ya. Iya. Tugas-tugas anak bisa menyelesaikan. Luar biasa ya Bu. Tanpa bimbingan guru, anak didik kita bisa sebenarnya. Iya, Sebenarnya bisa. anak didik kita tuh mampu ya Bu Iya. ya. Tapi kadang-kadang mungkin malas itu ya, mereka tidak mau berusaha. Kurang semangat ya. Iya, kurang semangat. Mungkin dengan ada perubahan Ibu Sari ini ya ada peningkatan sedikit ya Bu ya. Iya. Nah, baiklah, mari kita identifikasi nih terkait pembelajaran yang telah Ibu Sari lakukan. Coba Ibu Sari sampaikan apa sih yang
sudah baik dan apa yang kurang baik terkait pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Yang saya rasa sudah baik adalah pembelajaran yang kontekstual sudah saya lakukan berdasarkan minat dan bakat murid. Selain itu, saya sudah menggunakan media teknologi sesuai zamannya, yang sangat membantu saya melaksanakan pembelajaran. Dan dari pembelajaran kemarin, yang saya masih kurang adalah mungkin sedikit berbeda, karena pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya masih menerapkan pembelajaran seperti itu walaupun sudah terlaksana tapi tidak sepenuhnya. Bisa dibilang masih belum maksimal pembelajarannya. Iya, kita ketahui mungkin ini baru pertama kali ya Bu Iya. Sari menggunakan RPP atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau macam Ibu Sari terus meningkatkan, pasti Ibu Sari akan lebih memahami dan mungkin Ibu Sari bisa lebih luar biasa lagi melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Baik Bu, terkait dengan area pengembangan nih Bu Sari ya, yang sudah Ibu Sari lakukan, coba Ibu Sari ceritakan sedikit nih, rencana apa nih untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran menurut Ibu Sari yang masih kurang nih? Di sini saya mau mencoba untuk memperbaiki pembelajaran saya dengan terus menggali ilmu. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, sehingga KKG, kegiatan dan sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari itu akan menjadi lebih baik dan bisa mengikuti pembelajaran melalui media sosial. Berarti pembelajaran itu bukan hanya dari buku saja ya Bu ya? Ya, Tetapi penggunaan media sosial itu jika digunakan secara benar akan berdampak positif ya. Bagus sekali Ibu Sari menggunakan teknologi zaman Iya. sekarang kan anak-anak tuh lebih menguasai IT. lebih Iya. lebih menguasai IT, jadi mereka lebih suka gitu ya. Oke baik Bu, terkait rencana-rencana Ibu nih kira-kira kapan nih Ibu akan memulai, kemudian ada target berapa lama waktunya? Kalau untuk memulai saya akan melakukan secepatnya ya. Dan untuk berapa lama kurang lebih waktunya 5 bulan, tapi saya akan melakukannya secara bertahap. Jadi ada tahapan Iya, ya. ada tahapan-tahapannya. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan itu segera Ibu tindak lanjuti ya. Iya. Dan berharap Ibu tidak lupa nih dengan rencana yang akan Ibu lakukan, dan semoga semuanya itu berjalan dengan lancar ya Bu. Bukan hanya untuk pengembangan diri Ibu saja, tetapi juga pengembangan bagi anak didik kita sendiri ya Bu ya. Nah, kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau yang Ibu Sari butuhkan untuk memotivasi Ibu Sari dalam pelaksanaan perencanaan ini? Kalau sumber informasi dan yang dapat menginspirasi itu yang pastinya kan dari siapa saja Bu ya, nggak Iya. cuma dari saya dan Ibu aja, masih Benar. seperti kayak dari guru-guru, dari kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada di sekolahan. Terutama saya perlu masukan dari Ibu Densi sendiri. Iya, di sini kita sama-sama belajar ya Bu demi Iya. kebaikan anak kita sendiri. Baik Bu, terkait rencana itu Ibu Sari punya catatan jadwal khusus kapan akan memulainya nih? Kalau untuk catatan jadwal khusus, saya akan memulainya nantinya semester yang akan datang ini. Oh, semester ini ya Iya. Bu. Untuk semester ini belum bisa gitu ya Bu? Belum, karena ini sudah mau mendekati ulangan. Oh, begitu. Jadi semester depan nanti memulainya kita. Ya, semoga itu terlaksana ya Bu ya. Iya, iya. semoga. Bagus sekali Bu, selalu semangat ya untuk mengembangkan diri nih ya Bu ya. Dari yang Ibu sampaikan itu kira-kira ada tidak yang mengganjal di hati Ibu? Insya Allah tidak ada. Ya. Semoga tidak ada ya Bu ya. Semoga itu membuat Ibu menambah inspirasi buat Ibu, menambah motivasi Ibu agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih baik ya Bu ya. Iya. Nah, baiklah Bu. Mungkin kita sebagai guru ini perlu ya Bu ya namanya perubahan. Nah, menurut Ibu perubahan yang seperti apa sih yang baik buat sekolah kita khususnya nih? Kalau untuk perubahan pastinya semua guru menginginkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya Bu ya.
Kalau untuk perubahan saat ini kan sekarang zamannya sekarang ini kan zaman canggih, zaman IT. Ya, semoga saja dengan perubahan zaman seperti ini anak-anak tuh lebih bisa memanfaatkan IT itu dengan sebenar-benarnya dan tidak disalahgunakan. Karena sekarang sudah zaman modern, zaman serba canggih, takutnya nanti anak-anak menyalahgunakan. Jadi peran guru di sini sangat penting, Bu ya. Biar anak tidak salah menggunakan IT itu. Jadi guru nih menuntut perubahan agar siswanya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan siswa-siswi di sekolah ini semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, baik Bu. Ini terakhir nih Bu ya. Ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, mulai dari pra-observasi, terus observasi di mana saya melakukan supervisi nih sama Ibu, Ya. sampai pada hari ini kita melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih kesimpulan dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan bagi Ibu? Kalau kesimpulannya nih ya dari kegiatan yang kita lakukan, intinya kegiatan ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Sangat bagus sekali, kalau bisa tuh dikembangkan terus kegiatan ini ya, dikembangkan terus, jangan berhenti sampai di sini ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil, kalau untuk Bu Densi sendiri, Ibu tuh adalah guru yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan semoga apa yang telah Bu Densi berikan ilmu kepada saya sangat bisa dimanfaatkan untuk ke depan dan untuk perbaikan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Bu ya. Di sini bukan hanya saya yang luar biasa, kita semua Bu, kita semua guru-guru yang luar biasa. Semoga kita ini menjadi guru-guru yang menjadi guru-guru panutan, guru-guru yang profesional dalam bidangnya, guru-guru yang luar biasa, di mana kita akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang menggunakan profil pelajar Pancasila yang luar biasa, sehingga mereka menjadi penerus-penerus generasi yang lebih baik lagi, yang dapat menciptakan generasi yang luar biasa, khususnya bagi sekolah, bagi negara, bahkan mereka membawa nama negara, bahkan nama sekolah itu menjadi lebih baik ya Bu. Kita sebagai guru justru sangat bangga ya Bu, Iya. kita melihat anak didik kita berhasil. Baik Bu, mungkin itu saja pasca observasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu Ibu Sari yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk saya melakukan pasca observasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan yang sudah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baiklah, itu saja kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.